Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Anastasia, NIM 19011112. Baik, di sini saya akan sharing mengenai membuat tutorial pembuatan database aplikasi rekam medis sederhana. Baik, selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Access. Kemudian jika sudah membuka aplikasinya akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita klik blank database, kemudian kita klik create. Nah, selanjutnya akan muncul tampilannya seperti ini. Kita close saja terlebih dahulu, create, kemudian kita klik tabel design. Selanjutnya kita akan ketik nama filenya. Yang pertama yaitu kode dokter, kemudian tipe datanya kita ganti menjadi auto number. Selanjutnya kita ketik nama dokter, tipe datanya tetap, kemudian jenis kelamin. Tipe datanya juga tetap, kemudian alamat, tipe datanya juga tetap, kemudian nomor HP. Tipe datanya juga tetap. Nah, selanjutnya di sini kita di bagian jenis kelamin, di tipe datanya kita akan membuat keterangan caranya. Kemudian kita klik lookup. Kemudian display control kita ganti menjadi combo box. Kemudian row source type-nya kita ganti menjadi value list. Kemudian di row source kita klik di kanan di titik tiganya, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita ketik di sini keterangan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita beri primary key. Kemudian kita save dan kita rename menjadi TBL dokter. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita close saja terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat tabel selanjutnya, caranya sama. Kita klik create, kemudian kita klik tabel design. Pertama yaitu kode obat. Tipe datanya kita ganti menjadi auto number. Kemudian nama obat. Tipe datanya tetap, kemudian harga obat. Untuk harga obat kita ganti tipe datanya menjadi garansi. Nah, selanjutnya kita beri primary key. Kemudian kita save. Kita rename menjadi TBL obat. Kemudian kita klik OK. Lalu kita close saja dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi. Caranya sama seperti tadi, kita klik create, kemudian kita klik tabel design, lalu kita ketikkan file name-nya. Yang pertama yaitu kode pasien. Tipe datanya kita ganti menjadi auto number. Kemudian nama pasien. Tipe datanya tetap. Kemudian jenis kelamin. Tipe datanya juga tetap. Kemudian alamat. Tipe datanya juga tetap. Lalu nomor HP. Tipe datanya juga tetap. Nah, untuk jenis kelamin sama seperti tabel dokter tadi, kita akan membuat keterangan laki-laki dan perempuan. Caranya
Kita klik di bagian jenis kelamin di tipe datanya, lalu kita up. Kemudian display kontrolnya kita ganti menjadi combo box. Lalu row source tipenya kita ganti menjadi value list. Kemudian di bagian row source kita ketik di bagian kanan titik 3, lalu kita membuat ketikan keterangan di sini laki-laki dan perempuan. Lalu klik OK. Kemudian kita berikan primary key. Kemudian kita save. Lalu kita rename menjadi TBL pasien. Kita klik OK. Kemudian kita close saja dulu. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru lagi, caranya sama seperti tadi. Baru kita ketikkan file name-nya. Kode penyakit. Tipe datanya kita ganti menjadi auto number. Kemudian nama penyakit. Tipe datanya tetap, kemudian keterangan. Tipe datanya juga tetap. Nah, kemudian kita berikan primary key, lalu kita save, kita rename menjadi TBL penyakit. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita close juga terlebih dulu. Kemudian membuat tabel selanjutnya, kita klik create, kemudian tabel desain, kita ketikkan file name-nya. Yang pertama yaitu kode periksa. Kemudian kita ganti menjadi auto number. Lalu tanggal periksa. Tipe datanya kita ganti juga menjadi date atau time. Kemudian kode dokter. Kode dokter kita ganti juga tipe datanya menjadi number. Kemudian kode pasien. Tipe datanya kita ganti juga menjadi number. Lalu kode penyakit. Tipe datanya juga kita ganti menjadi number. Kemudian keluhan. Tipe datanya tetap. Kemudian diagnosis. Nah, tipe datanya tetap. Untuk kode dokter, kita juga akan membuat keterangan di sini. Cara yang sama seperti tadi, kita klik tipe data di bagian kode dokter. Lalu kita klik lookup. Kemudian display kontrolnya kita ganti menjadi combo box. Lalu kita langsung saja klik row source. Lalu kita double klik tabel dokter. Kemudian kita close dulu. Nah, untuk di sini kita double klik kembali kode dokter dan double klik nama dokter. Kemudian kita save. Lalu kita close. Kemudian kita kembali ke bawah. Di bagian kolom count kita ganti menjadi 2. Dan kolom hits kita ganti menjadi yes.
Nah, untuk selanjutnya di kode pasien, di bagian tipe datanya juga kita ganti sama seperti kode dokter tadi. Caranya kita klik lookup. Di sini kita double klik kode pasien dan nama pasien. Selanjutnya kita save. Lalu kita close. Kemudian kolom count-nya kita ganti menjadi 2 dan kolom hits-nya kita ganti menjadi yes. Selanjutnya di bagian kode penyakit, di tipe datanya sama caranya. Seperti ini, lalu kita klik tabel penyakit, kemudian kita close. Lalu di sini di bagian kode penyakit kita double klik dan nama penyakit juga kita double klik. Kemudian kita save. Lalu kita close. Nah, kemudian kolom count-nya kita ganti menjadi 2 dan kolom hits-nya kita double klik, kita ganti menjadi yes. Nah, selanjutnya kita beri primary key, lalu kita save. Kita rename menjadi TBL periksa. Lalu kita klik OK, kemudian bisa kita close dulu. Kemudian tabel selanjutnya, tabel desain baru, kita klik create, kemudian tabel desain. Kemudian kita ketikkan file name-nya, kode periksa. Tipe datanya kita ganti menjadi number. Kemudian kode obat. Tipe datanya juga kita ganti menjadi number. Lalu jumlah, tipe datanya juga kita ganti menjadi number. Untuk di bagian kode obat, kita membuat keterangan juga sama seperti tadi kode dokter dan lain-lainnya. Tadi caranya kita klik tipe data di bagian kode obat, kemudian kita klik lookup, kemudian lalu kita klik tabel obat, kemudian kita close saja dulu, lalu double klik kode obat dan nama obat. Selanjutnya kita save, lalu kita close dulu. Kemudian kolom count-nya kita ganti menjadi 2 dan kolom hits-nya kita double klik menjadi yes. Lalu kita save saja langsung, kemudian kita rename TBL periksa detail. Kita klik OK. Nah, jika nanti akan muncul tampilannya seperti ini, karena kita tadi tidak memberikan primary key, lalu kita klik no saja, kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan ingin memberi relationship cara. Lalu kita double klik TBL dokter, TBL obat, TBL pasien, TBL penyakit, TBL periksa, dan TBL periksa detail. Kemudian kita close saja dulu. Nah, kemudian akan tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita atur susunannya terlebih dahulu. Misalnya TBL obat kita letakkan di sini, kemudian
Nah, jika sudah seperti ini, double klik kode obat. Ke kode obat juga caranya seperti itu. Lalu kita checklist saja. Kita checklist, kemudian kita klik create. Nah, untuk kode dokter juga sama, kita hubungkan dengan kode dokter. Nah, jika sudah, kita save saja terlebih dahulu, lalu kita close. Kemudian selanjutnya kita ingin membuat query. Selanjutnya kita klik 2 kali TBL periksa detail, kemudian tabel obat, kita juga double klik. Nah, kemudian kita double klik kode periksa, kode obat, jumlah dan harga obat. Dan kemudian kita akan memberikan rumus. Total bayar, kemudian titik 2, buka kurung, jumlah, tutup kurung, kali di atas, kemudian buka kurung lagi. Harga obat, kemudian tutup kurung, lalu kita klik OK. Kemudian kita simpan, kita rename menjadi key periksa detail. Lalu kita klik OK. Kemudian ini kita bisa close saja dulu. Selanjutnya di sini kita akan membuat form, lalu klik form. Kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu di bagian TBL dokter kita klik saja kanan design view. Kita blok saja. Kemudian kita delete. Kemudian kita ganti dengan kotak yang baru. Caranya klik add existing file. Kita ingin blok saja. Di sini sudah terblok. Kemudian kita tarik saja ke tengah. Kemudian kita susun dan kita bisa atur panjangnya yang kita inginkan. Kemudian ini kita blok. Lalu kita klik rank. Kemudian kita klik size atau space, lalu kita klik to width. Nah, jika sama kolomnya di sini. Kemudian ini kita ganti judulnya menjadi form dokter. Nah, selanjutnya buat tombol atau button. Caranya kita klik form. Lalu kita klik button. Nah, kemudian kita gambar di sini sembarang saja dulu gambarnya. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih record operation. Kita klik OK. Lalu di sini kita akan membuat tombol simpan atau save record. Kita klik OK. Next. Dan terus di sini kita di bagian properti, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu di caption kita ganti menjadi simpan. Untuk picture captionnya kita ganti menjadi general. Kemudian kita perlebar. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol selanjutnya. Cara yang sama.
kita klik button, kita gambar, kita klik OK, record operation, OK, lalu kita membuat delete record atau hapus, OK, next dan finish. Nah, untuk captionnya kita ganti, berarti menjadi hapus. Kemudian picture captionnya kita ganti menjadi general. Nah, kita perbesar. Lalu tombol selanjutnya caranya sama, kita gambar, OK, record operation, kemudian kita akan membuat tombol tambah, berarti add new record, next dan finish. Captionnya kita ganti menjadi tambah, lalu picture captionnya general, kita perbesar. Nah, kemudian tombol selanjutnya kita gambar di sini. Oke. Nah, untuk di sini kita pilih record navigation. Kemudian oke. Lalu klik go to previous record. Next dan finish. Kita gambar. Klik OK, kemudian record navigation. Lalu go to next record, next dan finish. Nah, gambarnya sudah muncul, kita tidak perlu lagi mengganti captionnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita blok semuanya. Kemudian kita pilih rank, lalu kita klik size atau space, kemudian kita klik to fit, lalu kita pilih top. Jika sudah rapi, kita klik to width, kemudian agar ukurannya sama, lalu kita atur dengan cara klik increase horizontal. Nah, kalau masih kurang renggang, kita klik lagi. Kemudian jika sudah seperti ini, kita atur tombolnya, tata letaknya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa mengganti backgroundnya. Property sheet, lalu di sini backgroundnya kita pilih, misalnya warna biru. Nah, untuk di sini nama kode dokter, nama dokter kita blok saja. Lalu kita ganti juga warnanya menjadi putih agar tulisannya jelas dan mudah dibaca. Kemudian kita save, kita rename menjadi form dokter. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita klik di TBL obat, kita akan membuat form sama seperti dokter tadi. Kita klik create, kemudian kita klik form. Kemudian di bagian TBL obat kita klik design view. Kemudian kita blok, kita delete. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik add existing file, lalu kita blok, taruh ke tengah, kita susun panjang kotaknya, kita atur. Kemudian di bagian kode obat, nama obat dan harga obat kita blok, kemudian kita ke property sheet, kemudian kita klik size atau space, kita klik to width. Nah, jika sudah seperti ini, kita ganti judulnya menjadi form obat. Nah, kemudian
kita ganti background. Caranya sama seperti tadi, property sheet, kita ganti backgroundnya. Kemudian kita blok di sini, kita ganti warnanya supaya tulisannya jelas. Nah, untuk tombolnya kita tidak perlu lagi membuat satu persatu, kita cukup kembali ke form dokter tadi, kita blok tombol tadi, lalu kita kopas. Nah, jika sudah kita atur. Kemudian kita save. Menjadi kita rename form obat. Lalu kita klik OK. Kemudian kita save. Selanjutnya di tabel patient kita membuat formnya. Caranya sama seperti tadi, lalu kita klik design view. Kemudian di sini kita blok. Lalu kita delete. Lalu kita klik add existing file. Caranya sama, kita blok, kita klik save. Ini yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kemudian di bagian kode patient kita ganti warnanya menjadi putih. Tombol kita kopas saja, kita atur tata letaknya. Kemudian kita save. Kita ganti menjadi form pasien, kita klik OK. Kemudian kita close. Selanjutnya di TBL penyakit kita buat form, caranya sama, kita klik create, kemudian form. Lalu di bagian TBL penyakit tab kanan kita klik design view. Lalu ini kita delete. Kemudian klik add existing file tadi. Kemudian kita blok. Caranya sama seperti tadi, shift, kemudian kita geser, kita tarik, kita atur panjang kotaknya. Kita atur, kemudian di penyakit kita blok, kemudian kita klik di sini to Windows. Kemudian kita ganti judulnya form penyakit. Kemudian kita klik property sheet, kita ganti backgroundnya sesuai yang warna yang kita inginkan. Kemudian di bagian kiri kita blok, kita ganti warnanya supaya bisa dibaca jelas tulisannya. Lalu tombol tadi kita masih copas saja supaya tidak membuat satu persatu. Kita atur tata letaknya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita save saja, kita rename. Form penyakit. Kita klik OK, kemudian kita bisa close. Kemudian di TBL periksa, selanjutnya kita akan membuat form juga, caranya sama seperti tadi, klik create.
Lalu di sini kita blok, cuman di sini kita blok yang di atasnya saja, untuk tabel di bawah tidak usah di delete. Kita taruh saja di bawah karena nanti kita akan menggunakan tabel ini. Jika sudah kita taruh di bawah, selanjutnya caranya sama seperti tadi, kita klik add existing file, kemudian kita blok. Caranya sama seperti tadi, kita klik shift, kemudian kita geser ke bawah. Nah, jika sudah terblok, kita tarik ke tengah, kita susun, kita atur panjangnya. Nah, jika sudah, kita blok di bagian kiri, lalu kita ke exciting file, kita klik to widths. Nah, kemudian kita blok. Ini kita geser dulu karena terlalu ke tepi. Nah, kita ganti judulnya form periksa. Lalu kita ganti backgroundnya. Kita klik property sheet sesuai warna yang kita inginkan. Nah, kemudian di bagian kiri kita blok, kita ganti juga warnanya supaya warnanya tulisannya bisa dibaca. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita sini kita save dulu. Kemudian kita save, lalu kita rename menjadi form periksa. Klik OK. Nah, untuk kode periksa kita klik di sini, lalu pada data, kemudian kita klik data, kemudian pada enable kita ganti menjadi no, kemudian pada kode periksa kita ganti menjadi form, kemudian pada order di bagian pop up kita ganti yes, dan modal juga kita ganti yes. Kemudian berikutnya pada format di bagian record selectornya kita ganti menjadi no, kemudian navigation buttonnya juga kita ganti menjadi no. Kemudian kita klik pada tabel yang di bawah ini tadi, kita letakkan di bawah. Kemudian kita klik pada data, pada search objeknya kita ganti menjadi query periksa detail. Kalau sudah, kita simpan dulu, kita save. Nah, kemudian kita masukkan tombolnya. Caranya kita copas saja, lalu kita atur tata letaknya. Jika sudah seperti ini, nah kemudian pada tombol simpan ini kita bisa beri keterangan caranya. Kita klik simpan, lalu kita klik, kemudian kita klik event, kemudian klik titik 3 di sini, kemudian di sini kita ganti dengan mistake box, kemudian kita enter, kemudian kita beri keterangannya sama dengan tanda kutip di atas, data berhasil disimpan, kemudian kita tanda kutip lagi. Nah, ini kita copy saja, jadi nanti selanjutnya tidak perlu mengetik lagi. Kemudian kita save, lalu kita close. Jika sudah, ini kita save lagi, kemudian kita close. Nah, ini juga kita bisa close.
Nah, selanjutnya kita ingin membuat navigation, caranya sama. Kita klik create, lalu kita pilih navigation. Nah, pada navigation ada di atas, kiri, dan kanan. Nah, kita bikin navigation yang di atas. Selanjutnya di sini kita ketikkan data pasien. Lalu di sini kita ketik data dokter. Lalu di sebelahnya kita ketik data penyakit. Lalu di sini kita ketik data penyakit. Kemudian kita ketikkan di sini data periksa. Lalu di sini kita bisa beri keterangan, kita klik dulu data pasien, kemudian kita klik property sheet, kemudian kita klik data, lalu pada navigation target name kita akan pilih menjadi pasien, kemudian di bagian data juga sama caranya, kita ganti menjadi dokter, kemudian data penyakit juga sama, navigation diganti menjadi forum penyakit, kemudian di sini kita ganti forum obat, lalu data periksa kita ganti forum periksa. Tadi di sini untuk data penyakitnya ada 2, ini ada terjadi kesalahan, kita ganti menjadi data obat. Nah, jika sudah seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu judulnya kita ganti menjadi navigation form. Kemudian keterangan untuk masing-masing form pada simpan kita lengkapi dulu. Di sini pertama kita klik form dokter, klik design view, lalu kita klik tombol simpan. Nah, selanjutnya kita klik event, klik titik 3, kita ganti menjadi message box, kemudian enter. Nah, di sini kita ketikkan data berhasil disimpan, lalu kita save, kemudian kita close. Dan klik form obat, klik design view, lalu kita klik tombol simpan, lalu klik event, lalu klik titik 3 di sini, kita ganti pilihannya menjadi message box, kemudian kita enter, lalu di sini kita coba saja data berhasil disimpan, kemudian disimpan, kita save, lalu kita close. Nah, pada form pasien juga sama, kita klik design view, lalu klik tombol simpan, kita klik titik 3, lalu ketikkan di sini kita ganti message box, lalu kita paste saja karena tadi kita sudah copas di sini data berhasil disimpan, lalu kita close. Kemudian form penyakit juga sama, kita klik design view, lalu klik tombol simpan, kemudian klik titik 3, lalu ketikkan kita ganti di sini message box, lalu kita paste saja, lalu kita save, kemudian kita close. Nah, ini kita save dulu. Ini kita save dulu ya. Lalu kita close. Ini juga kita save, kita close.
Lalu ini juga kita save, kita close. Nah, jika sudah seperti ini, nah kemudian pada data periksa kita ganti formnya, kemudian kita pilih makro builder, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita ketikkan pilihan pada maximize window ini, kemudian kita enter, berikutnya kita save, lalu kita close. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita ingin lihat tampilan caranya, kita klik kanan, kemudian kita klik form view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Simpan, kita rename menjadi rekam medik, kemudian kita klik OK, lalu kita close saja dulu. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa mengisi data-datanya. Kemudian di sini kita akan mengetikkan nama pasien yang pertama. Pasiennya Sumardi, jenis kelaminnya laki-laki, lalu alamatnya Jalan Garuda Sakti. Misalnya nomor HP-nya sembarang saja dulu kita bikin di sini. Kemudian kita simpan. Nah, ini akan muncul tampilannya. Data berhasil disimpan yang kita sudah atur tadi. Nah, kemudian jika ingin menambah pasien, kita bisa klik tambah dan ketikkan nama pasien keduanya. Misalnya di sini nama pasiennya Rohani, jenis kelaminnya kita bisa pilih di sini perempuan, alamat Jalan Arifin Ahmad. Nah, untuk nomor HP juga sembarang saja dulu kita ketik. Lalu di sini kita simpan, kita klik OK. Nah, untuk data dokter juga kita bisa isi di sini. Misalnya nama dokternya, dokter. Dokter Dani. Kemudian jenis kelaminnya kita pilih di sini laki-laki, lalu alamatnya kita klik tambah, lalu kita ketik nama dokternya. Misalnya nama dokternya Dokter Dopi, jenis kelaminnya kita pilih perempuan, lalu alamatnya misalnya Jalan Sudirman. Nah, untuk nomor HP kita sembarang juga terlebih dahulu. Lalu kita save, kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk data penyakit juga sama. Kita ketikkan saja di sini nama penyakitnya, misalnya
pneumonia. Kemudian misalnya keterangannya 3 hari. Nah, kemudian di sini kita save dulu. Nah, di sini juga untuk data penyakit juga kita bisa membuat dua data atau lebih. Caranya kita klik tambah. Kemudian kita ketikkan lagi nama penyakit yang kedua, misalnya demam. Kemudian keterangannya 3 hari. Kemudian ini kita bisa simpan. Nah, kemudian selanjutnya data obat juga sama. Kita ketikkan sini nama obatnya, misalnya Siladex. Antitusif. Kemudian di sini untuk harga obat, misalnya harganya 30.000. Nah, kemudian di sini kita bisa save. Nah, untuk data obat juga bisa kita bikin 2 atau lebih. Kita klik tambah, kemudian kita klik di sini, kita ketikkan nama obatnya, misalnya paracetamol. Kemudian harga obatnya misalnya 40.000. Kemudian bisa kita save, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk data periksa, sini kita bisa isi tanggal periksa, kita bisa pilih di sini karena kita sudah membuat keterangannya seperti kalender. Lalu di sini kode dokter kita pilih misalnya nomor 1, kode pasien juga nomor 1, kode penyakit juga nomor 1, kemudian keluhan misalnya batuk, berdahak, kemudian sesak nafas. Nah, kemudian untuk diagnosisnya, misalnya seperti sesak nafasnya, detak jantung. Nah, untuk data periksa juga kita bisa bikin datanya 2 atau lebih, cuman di sini saya bikinnya 1 saja. Nah, kemudian kita save. Nah, untuk di tabel di bawah nomor 1 dan nomor 2. Nah, kemudian harga obatnya akan muncul otomatis. Kemudian di jumlahnya misalnya kita ketik di sini 2 dan 3, kemudian total bayarnya akan muncul juga secara otomatis. Baik, hanya ini yang dapat saya sharing dan membuat tutorialnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.